Baiklah, saya Wiwin Hairani Simanjuntak akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi pembiayaan. Pembiayaan ini adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank, di mana berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1990, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan. Nah, itu tadi pengertian pembiayaan. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan yaitu yang pertama adalah bank syariah, di mana bank syariah ini merupakan bank yang memberi pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Oke, yang kedua adalah mitra usaha, di mana mitra usaha ini merupakan pihak yang mendapatkan bantuan dana dari bank syariah. Baiklah, yang ketiga yaitu kepercayaan, di mana bank syariah akan memberikan kepercayaan kepada pihak lain yang menerima dana agar mereka dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh bank syariah kepada mereka dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Oke. Selanjutnya yaitu akad. Nah, akad ini merupakan perjanjian antara bank syariah dengan mitra usaha. Yang kelima adalah risiko. Risiko pembiayaan ini adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan. Yang keenam adalah jangka waktu. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh bank syariah. Yang terakhir adalah balas jasa. Nasabah akan membayar sejumlah yang telah disesuaikan dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Nah, itulah unsur-unsur pembiayaan. Baik, materi selanjutnya yaitu penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana di bank syariah ini dapat kita kembangkan dengan cara 3 model. Yang pertama yaitu penyaluran dana yang ditunjukkan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan cara jual beli. Yang kedua yaitu penyaluran dana yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan cara sewa atau ijazah. Yang terakhir yaitu transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama agar mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Baiklah, kita akan masuk pembahasan yang pertama yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Jenis pembiayaan berdasarkan jual beli ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembiayaan murobaah, di mana syarat-syaratnya yaitu pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua yaitu kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Oke, yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian. Oke, yang terakhir yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Oke, pembiayaan murobaah ini juga memiliki manfaat. Salah satunya yaitu keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Namun, pembiayaan murobaah ini juga memiliki resiko. Yang pertama, dufal atau kelalaian, di mana nasabah ini dengan sengaja tidak membayar angsurannya. Yang kedua yaitu fluktuasi harga komparatif. Nah, ini itu terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik
setelah bank membelinya untuk nasabah. Yang ketiga yaitu penolakan nasabah. Yang keempat, dijual. Karena ini bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Oke, ketentuan umum salam. Yang pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas. Yang kedua, apabila hasil produksi yang diterima terdapat cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pemesanan. Yang terakhir yaitu bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesan sebagai persediaan. Kemungkinan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembelian kedua. Oke. Syarat-syarat jual beli salam. Yang pertama yaitu modal transaksi bai as-salam. Oke, yang yaitu modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Yang kedua yaitu penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam ini dilakukan di tempat kontrak. Oke, yang ketiga yaitu al-muslam fi atau barang, di mana yang pertama harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua harus bisa diidentifikasi secara jelas. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang kelima, tempat penyerahan harus sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak. Yang terakhir yaitu penggantian muslam fih dengan barang lain pada bai as-salam tidak diperkenankan. Yang terakhir yaitu istisna. Produk istisna ini hampir sama dengan salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayarannya. Oke. Nah, di sini ada ketentuan umum istisna, yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.